Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faranora Zana Fitri, NPM 219010111124. Mata kuliah Isu Strategi PAI Kontemporer. Di sini saya akan berkomentar tentang pentingnya perlakuan masyarakat dan dunia pendidikan terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam pandangan Islam. Ya, di sini disabilitas itu sendiri adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan itu dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan atau sulit untuk berkomunikasi satu sama lain, seperti orang yang bisu berbicara dengan orang yang biasa pasti akan merasa kesulitan, akan merasa sulit untuk memahami apa yang dimaksud dengan orang tadi. Ya, selanjutnya di sini dalam pandangan pendidikan. Pendidikan sendiri adalah merupakan salah satu aspek penting yang dapat menentukan kemajuan untuk suatu bangsa dan negara. Khususnya di Indonesia, oleh karena itu semua warga Indonesia berhak mendapatkan ilmu dengan baik, dengan layak, dan tidak memandang siapapun orangnya, siapapun anak siapa, disabilitas atau tidak. Jadi semua manusia berhak mendapatkan pendidikan yang mutu guna mempersiapkan masa depan untuk bangsa dan negara. Di sini pendidikan berhak memberikan semua peserta penyandang disabilitas. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada kesempurnaan yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagai manusia diciptakan dengan kondisi yang baik, memiliki telinga, mata, hidung, fisik yang sempurna, tapi ketika apapun yang sudah terjadi, itu adalah semua kehendak Allah, takdir Allah. Setiap manusia tidak akan mau jika dia memiliki kekurangan, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, agama Islam itu sangat menunjang tinggi nilai persaudaraan atau nilai toleransi sesama individu. Kita toleransi kepada orang Kristen, orang Hindu, dan lain sebagainya. Dengan orang disabilitas juga kita harus bisa toleransi dengan baik, kita harus bersikap baik kepada orang tadi. Nah, di sini Al-Quran juga memandang penyandang disabilitas itu sama dengan kayak individual normal lainnya, karena manusia di hadapan Allah itu semuanya sama, tidak ada yang kaya, tidak ada yang cantik, tidak ada yang ganteng, dan tidak ada yang lainnya. Hendaknya kita bersikap toleransi itu sama terhadap sesama, terutama kaum yang lemah. Tidak berharap dikirim inisi dan memberi keringanan terhadap penyandang disabilitas. Diperbolehkan untuk tidak ikut perang. Jadi di sini ada juga dibolehkan untuk tidak mengikuti perang. Karena apa? Karena mereka memiliki kekurangan. Jadi tidak, karena ya itu tadi ada kekurangan seperti tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Di sini ada berikut ini adalah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Seperti yang kebanyakan masyarakat ya, pasti memandang disabilitas itu seperti kurang, seperti tidak mau berhubungan baik. Anak ini gak bisa melihat, anak ini gak bisa membaca, anak ini tidak bisa mendengar, anak ini tidak bisa jalan. Pasti yang artinya berbeda dengan manusia yang lainnya. Tapi kita di hadapan Allah semuanya sama, tidak ada yang istimewa, karena semua kesempurnaan yang milik Allah. Nah, di sini penyandang disabilitas seperti kebanyakan penyandang disabilitas belum mendapatkan tempat di masyarakat. Maksudnya belum mendapatkan tempat di masyarakat, dia tidak nyaman, dia pasti akan merasa malu dan lain sebagainya. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Hal ini telah dibuktikan oleh sikap sekelompok masyarakat yang enggan bergaul dengan mereka. Ya tadi tidak mau berkomunikasi. Gimana caranya kita harus yang memiliki kesempurnaan, kita harus bisa memahami
dia berbicara apa sih, dia mau apa. Nah itu kita harus bisa berbicara dengan baik. Maksudnya jika seandainya orang itu tidak bisa berbicara, kita bisa berbuat dengan menulis atau gimana. Keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, dan banyak perlu mendapatkan belas kasihan. Jadi mereka tuh merasa dia tuh dikasihani sama orang, dia nggak punya kaki, dia nggak punya tangan, dia nggak punya nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Nah, padahal seorang penyandang disabilitas tidak selalu terbelakang dalam sebagai bidang, karena pasti setiap seseorang yang hidup di dunia ini pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Meskipun kita memiliki kelebihan, bisa melihat, bisa mencium, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa berjalan. Nah, di sisi lain kita kan pasti ada yang nggak bisa membaca atau nggak bisa kenapa. Nah, sedangkan orang yang seperti itu pasti semangatnya lebih banyak daripada yang kita ini yang bisa semuanya. Indra kita bisa semuanya. Dan juga hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan, mulai dari hak hidup hanya untuk memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga tak kemudahan mengakses fasilitas umum. Jadi di sini pasti ada. Sedangkan anaknya pasti rata-rata orang disabilitas itu memiliki kelebihan seperti pintar dalam hal sekolah. Lah di sisi lain sekolahnya pintar, boleh sekolah di sekolah biasa, tetapi di sisi lain teman-temannya tidak menerima kehadiran orang disabilitas tersebut. Padahal di Undang-Undang Dasar 1945 sudah dengan tegas menjamin para penyandang kebutuhan atau disabilitas itu setidaknya dalam pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perilaku khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Seperti tadi, semua orang bisa sukses asalkan dari diri sendirinya ada semangat yang tinggi. Nah, di sini dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah zawil ahad, zawil ihtiyat al-khosoh atau zawil al-ahdar, orang yang mempunyai keterbatasan atau berkebutuhan khusus, mempunyai udzur. Dia kepingin bisa berbicara tapi dia memiliki udzur, itu semua sudah takdir dari Allah. Dalam konteks Islam, setiap orang mempunyai hak yang sama, sudah tadi dijelaskan. Dia juga sama berhak memiliki mendapatkan hak yang sama dari seperti pendidikan dan di dalam masyarakat. Di sini juga disebutkan ada surat An-Nur tentang ayat yang menjelaskan tentang disabilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma kharaju wala 'alal arji kharajun wala 'alal marid harajun wala 'alal anfusikum an ta'kulu min yautikum aw yuti ayya abaikum aw buyuti ambatikum, yang artinya tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian. Jadi semua itu sama. Yang selanjutnya, sejumlah penelitian yang dilakukan di negara Indonesia itu juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas itu harus menghadapi tantangan personal. Jadi seandainya kita tidak punya kaki, tapi dia bisa seperti di video yang di atas tadi itu ada bisa berenang, bisa sepak bola, jadi bisa semuanya. Karena kondisi fisik merupakan sendiri, jadi karena sebagai umat muslim kita harus saling mengayomi, menjaga, menyayangi, bertoleransi dengan baik. Nah, jadi mereka akan merasa mereka dianggap karena mereka juga ciptaan Allah, meskipun mereka mempunyai keterbatasan dari Allah ciptakan. Itu ada kelebihan yang sangat banyak sekali yang dimiliki pada orang berkebutuhan, seperti hafid Quran yang sekarang ya, yang di TV
itu ada aksi, itu kan rata-rata ada yang tidak memiliki mata, tapi dia ditanyai, ketika kamu bisa melihat, kamu kepingin apa pertama kali yang kamu lihat? Dia menjawab, berkeinginan melihat Al-Quran itu seperti apa. Lah sedangkan kita yang bisa melihat setiap saat, kita tidak ada tidak mempunyai semangat seperti itu. Jadi kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat kita, bisa bersama mengayomi, menjaga toleransi, membantu satu sama lain, karena kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.